Jawa Barat ini marhain ditemukan di Jawa Barat. Artinya juga basis nasionalisme juga ada di situ. Tapi ya, kekuatan apa namanya fundamentalis pun juga ada di Jawa Barat. Lahirnya pengurus umat Islam Indonesia itu dari Sukabumi dan Majalengka. Sampai hari ini mayoritas rakyat ya seolah-olah yang perlu tuh kita sebagai calon. Saya bilang, saya mau menawarkan untuk bisa mewakili Anda kalau di legislatif, atau mengkoordinasikan supaya kehidupan Anda bisa lebih baik. Anda yang punya kepentingan. Tadi saya sampaikan, kan? Saya ini kan generasi awal kehidupan saya, ya, di NKRI ini. Saya lahir 4 tahun setelah bangsa ini merdeka. Yang dihadapinya Bung Karno, ya, dengan kepiawaiannya, bagaimana mengolah negara, mengolah pemerintah, mempengaruhi rakyat. Itu semua yang saya lapal padakan mayoritas pasti gandrung sama Bung Karno, itu kan. Pada saat sebagai pejabat pemerintahan tidak bergerak di situ. Gak kan aturan pemerintahan, gak tahu sendiri pada saat itu kan, ya, di era kita sudah keluar dari posisi itu punya kebebasan, itu konteksnya, ya. Ya, wong cilik itu kan masyarakat yang lapis bawah ini kan, yang tingkat kehidupannya sangat jauh daripada kehidupan yang layak, itu kan. Yang sangat rentan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan manapun. Manakala tidak diperkuat, ini kan berbahaya. Makanya banyak kekuatan-kekuatan politik masuk ke lapis bawah, ya, itu kan. Sehingga bagaimana ini membendung kekuatan lapis bawah ini, ya, supaya tidak mudah terpengaruh, mengganggu apa namanya kondusivitas negara ini, ya. Saya sangat mendukung adanya polisi RW itu, ya, supaya juga menjaga tuh jangan sampai kekuatan-kekuatan ingin merubah ideologi kita masuk ke sana. Karena semuanya keputusan rakyat. Kalau rakyat sudah mengambil keputusan, siapapun tidak akan bisa menghadapinya. Tidak akan kuat menghadapi kekuatan rakyat. Ya. Kekuatan rakyat kita ada di lapis bawah. Ya. Supaya negara ini juga kuat, negara juga kondusif, bagaimana wong cilik ini diberdayakan. Majalengka ini terus terang kan awal saya menjabat kan daerah yang tertinggal. Ya. Saya jadi bupati saja hanya diwarisi, ya, uang 872 miliar APBD saya. Ya, PAD-nya hanya 43 miliar. Ya. Masyarakat yang beraktivitas pendapatan paling satu malam 50.000. Ya. Saya hari berpikir kan, saya hadirin untuk apa? Saya hadir sebagai bupati, sebagai kepala daerah untuk melayani rakyat. Saya cari teori pemerintahan. Ya. Dalam teori pemerintahan yang disebut pemerintah itu, apa tugas pemerintah? Pemerintah hadir melayani rakyat agar rakyat hidupnya sejahtera, agar rakyat hidupnya lebih baik. Apa artinya, aplikasinya? Bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang membuka ruang kehidupan buat rakyat supaya punya kehidupan. Rakyat ini sudah pintar membuat apapun. Ya. Yang tidak pintar itu bagaimana menjualnya, bagaimana mendistribusikannya, itu kan. Maka saya sebagai hipotesis alternatif saya, berarti saya harus membangun ekonomi keluarga. Bagaimana ekonomi keluarga supaya bisa terbangun? Ya, mereka sudah bisa bikin barang, tapi tidak bisa menjual. Membangun kumpulan orang-orang, ya. Dengan membangun kumpulan orang-orang, orang datang minta transportasi, minta penginapan, minta tempat jajanan di mana dan oleh-olehnya apa. Nah, di situ terjadi pasar, ya, penawaran permainan terbangun itu, ya. Nah, setelah itu terjadi, ya, alhamdulillah, setelah dikunjung kembali berapa pendapatannya? 1 juta 1 malam. Nah, oleh karena itu siapapun jadi kepala pemerintahan
Orientasi berpikirnya ada apa? Seluruh uang rakyat itu sah untuk membiayai seluruh relung-relung kehidupan rakyat. Persoalannya apa? Bagaimana korelasinya dengan peningkatan kehidupan rakyat? Membangun kantor juga sah. Ya. Tapi apakah punya korelasi yang kuat dengan peningkatan kehidupan rakyat? Ya. Nah, disinilah harus punya skala prioritas. Apa yang mampu membuat perubahan kehidupan rakyat? Ya. Orang susah masuk ke Majalengka. Gitu kan? Tapi dengan saya buat seperti itu, infrastruktur saya bangun, sebagaimana juga Pak Jokowi, saya sangat mendukung. Ya. Dan benar apa yang dilakukan sama Pak Jokowi. Membangun infrastruktur, jalan layang, jembatan laut. Itu kan? Kan itu salah satu variabel utama dalam membangun ekonomi. Sehingga arus orang, arus barang bisa cepat sampai kepada yang berkeinginan atau yang memerlukan. Itu. Dengan begitu, pendapatan rakyat pasti meningkat. Itu efisiensi akan terbangun. Ya. Hutang, tidak masalah. Sepanjang untuk membiayai sesuatu yang akan menghasilkan. Hutang akan menjadi bermasalah manakala yang dilakukan itu tidak menghasilkan sesuatu. Nanti bayarnya dari mana? Kita harus bicara dulu bagaimana geopolitik, ya, kondisi Jawa Barat ini. Ya. Jawa Barat ini marhaen ditemukan di Jawa Barat. Artinya juga basis nasionalisme juga ada di situ. Tapi ya, kekuatan fundamentalis pun juga ada di Jawa Barat. Lahirnya pengurus umat Islam Indonesia itu dari Sukabumi dan Majalengka, kemudian fusi menjadi satu, ya, persatuan umat Islam. Yang zaman awal Pak Presiden Soekarno menjabat itu adalah underbow-nya Masyumi, itu kan. Nah, bicara Masyumi dengan PNI kan selalu bersentuhan terus, itu, ya. Nah, Jawa Barat ini panturannya basis kekuatan nasionalis, ya. Ada orang Jawa Barat, ya kan? Ya, selatannya basis kekuatan agama, itu. Nah, manakala Jawa Barat ingin menang, ya, kita harus mampu masuk pada basis kekuatan agama. Yang itu dibuktikan oleh saya, ya. Selama ini PD Perjuangan ya tidak pernah menguasai di Majalengka. Saya masuk basis kekuatan agama. Itu. Dengan saya menjadi pencerah, menunjukkan saya seorang agamis. Walaupun hanya sama ya 1-2 lah saya paham ayat-ayat. Tapi kan ditunjukkan ya bahwa kita pun juga umat yang beragama. Negara ini berdasarkan berdasarkan Pancasila. Sila pertama itu Ketuhanan Maha Esa. Apa artinya? Negara ini juga berdasarkan agama. Itu. Nah, begitu kita masuk ke sana, mereka paham itu, ya, sehingga mereka bisa dirubah. Yang tadinya ansih hanya berpikir dia pada kekuatan-kekuatan agama, bisa kita tarik. Sepanjang memang kepentingan-kepentingan yang dia inginkan, kita penuhi. Saya selalu memenuhi apa yang diinginkan mereka. Anak saya ingin jadi pegawai, saya penuhi. Ya, apa yang memang yang dia perlukan, lingkungan saya penuhi. Ya, akhirnya apa dia katakan? Ya, kami harus ke mana? Ya, kami bergabung sama partai kan kami juga harus punya ruang kehidupan. Ya, partai Bapak bisa memfasilitasi itu. Ya. Kemudian birokrasi juga saya bangun. Saya tidak pernah bicara vulgar. Kamu harus ikut saya, harus merah. Pada saat saya jadi bupati, seluruh bangunan kantor, aktivitas masyarakat semuanya warna merah. Tidak pernah saya perintahkan. Itu terbangun sendiri karena gerakan-gerakan politik dari pemimpinnya. Kembali pada pemimpin tadi saya katakan, siapapun didorong, difasilitasi, akhirnya berhasil, harus mampu membangun kekuatan PD Perjuangan di tempat sana. Ya. Tidak ada kekuatan lain bisa masuk ke sana. Ya, ya. Saya kalau turun ke bawah selalu menyampaikan bukan hanya ke generasi muda aja. Semua apa yang dinikmati oleh kita, enak tidak enak, itu keputusan politik. Ngurusin rakyat itu kan proses politik. Gitu, ya.
ya. Dan kita semua itu kan dalam hidup ini tidak mungkin tidak punya persoalan. Persoalan itu kan endingnya itu akhirnya ya pada keputusan politik yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh pemerintahan. Itu ya. Nah, oleh karena itu yang punya hak politik yang menghadirkan presiden, menghadirkan gubernur, menghadirkan bupati wali kota, itu kan rakyat. Sampai hari ini mayoritas rakyat ya seolah-olah yang perlu tuh kita sebagai calon. Saya bilang, saya mau menawarkan untuk bisa mewakili Anda kalau di legislatif, atau mengkoordinasikan supaya kehidupan Anda bisa lebih baik. Anda yang punya kepentingan itu, ya. Kalau karena itu Anda tidak mengikuti bagaimana proses perjuangan para leluhur kita mewujudkan negara merdeka ini, tinggal hanya melanjutkan, coba pahami sejarah perjuangan lahirnya bangsa ini merdeka. Itu lewat proses politik, lewat generasi muda. Bung Karno masih muda, Bung Hatta masih muda, Cokro Aminoto masih muda. Itu pergerakan kaula muda. Sekarang tinggal kalian yang untuk meneruskan negara merdeka ini. Bagaimana hidup lebih baik. Kita sudah punya ideologi sendiri. Ya, hidup kita ini kan beraneka ragam, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Ya, mari kita satukan. Itu jangan terpengaruh oleh ideologi lain. Kalian yang akan membuat bagaimana situasi bangsa ini, kehidupan kalian ke depan lebih baik. Bukan kami yang kemudian 1-2 hari lagi mungkin dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Itu. Ya mereka memang perlu ditanamkan tentang politik ini. Para birokrasi saja omongannya saya tidak mau dekat-dekat sama polisi. Kepala desa pun juga ngomongnya tidak mau dekat sama politik. Saya bilang salah. Itu. Kalian dulu pada waktu belum ada undang-undang desa, itu apapun yang terjadi, genteng pecah harus mencari sendiri. Tapi sekarang dengan udah ada undang-undang desa, bisa menggunakan uang rakyat, gitu, lewat dana desa, lewat alokasi dana desa, bahkan kali dapat siltap. Itu apa? Keputusan politik. Ya, karena wakil-wakil kalian mengambil keputusan dan membuat undang-undang desa. Itu. Tanpa itu kalian juga akan seperti yang dulu. Itu. Ya, di antaranya seperti itu. Ya, kalau hanya ngobrol biasa saja kan ya gak sulit, itu kan? Ya. Bahkan mereka paham, ya, sehingga mereka juga tertarik di situ. Itu.